Baik, assalamualaikum Ibu Winda. Waalaikumsalam Ibu Habibah. Selamat siang Bagaimana Ibu. kabar Anda hari ini, Ibu Winda? Alhamdulillah baik dan sehat Ibu Habibah. Bagaimana dengan Ibu Ya, sendiri? alhamdulillah saya juga sangat sehat, sangat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Iya. Eh, Ibu Winda, kira-kira apa rencana pertemuan kita kali ini, Ibu Winda? Mungkin adakah yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini, Ibu Winda? Iya, jadi Ibu Habibah, saya ingin sharing begitu. Sharing mengenai salah satu permasalahan murid di kelas saya begitu. Di kelas Iya, saya iya. yang mana saya sebagai wali kelasnya begitu Ibu. Jadi ada Hmm. salah satu murid saya, kita sebut saja si A begitu. Si A ini beberapa hari sering sekali tidak masuk sekolah. Tapi tidak Oh, masuknya ini ada keterangan, ada keterangan iya, begitu iya. dari orang tuanya. Jadi orang tuanya itu sering menelpon saya untuk memberitahukan bahwa anaknya izin. Jadi ibu mohon Anaknya izin, ya, izin. mohon izin anak saya tidak bisa masuk karena sakit. Tapi itu sangat sering ibu bisa 1 minggu bisa 2 kali, seminggu sekali, seminggu 2 kali begitu. Jadi Iya. karena sudah terlalu sering, akhirnya ketika si anak tersebut masuk sekolah, saya coba telusuri begitu ibu. Iya. Oh, berarti permasalahan tentang siswa ya, Ibu Winda ya. Iya. Kemudian apa kira-kira tujuan dari pertemuan kali ini, Bu Winda? Bu Winda ingin menemukan apa dalam pembahasan kita pada kali ini? Ya, sebenarnya saya ingin eh, nanti ke depannya saya lebih bisa punya motivasi diri dari diri saya sendiri juga Hmm. untuk Hmm. menumbuhkan motivasi di diri anak Hmm. didik saya agar Hmm. mereka apa rajin ke sekolah begitu, tidak memiliki rasa Iya, malas, iya, ya, betul dan sekali. seperti itu. Memang sebagai guru kita harus ini ya Bu Winda ya, selalu memberi motivasi kepada siswa-siswi kita. Ya, Ibu. Kira-kira adakah prioritas utama yang Ibu Winda prioritaskan dalam kasus atau permasalahan yang kita bahas pada kali ini? Iya, Adakah Ibu. prioritas utamanya? Yang saya prioritaskan memang eh, karakter, lebih ke karakter murid saya tersebut. Jadi memang setelah saya telusuri, Ibu, setelah saya telusuri ternyata kenapa siswa saya tersebut jarang masuk. Ternyata Oh, dia membantu orang tuanya berjualan. Nah, kasihan berjualannya itu sekali. memang hingga larut malam, sehingga menyebabkan Masya Allah. dia kurang istirahat begitu. Terkadang memang Masya Allah, kasihan sekali. hampir setiap hari itu selesai berjualannya hingga dini hari begitu Ibu. Jadi memang Masya ketika Allah, kasihan sekali ya. ketika dini hari baru pulang sekolah, baru pulang dari berjualan, dia hanya punya waktu sedikit untuk Iya, tidur, iya. untuk istirahat. Kemudian subuh dia sudah bangun dan siap-siap ke sekolah. Nah, terkadang di waktu-waktu tersebut dia karena merasa sangat lelah dari rasa Begitu. lelah tersebut, akhirnya menyebabkan dia malas jadinya untuk pergi ke sekolah. Itu akhirnya eh, minta izin lah melalui orang tuanya begitu, karena orang tuanya juga memaklumi karena memang Betul. membantu orang tua tersebut. Jadi akhirnya orang tuanya mengizinkan uh, dan akhirnya menelpon ke saya untuk memintakan izin anaknya tersebut.
Kasihan sekali ya Ibu Winda ya. Oke, kemudian adakah langkah-langkah atau strategi yang Ibu Winda lakukan dalam menangani masalah ini, Ibu Winda? Baik Ibu, jadi memang yang pertama kali saya lakukan adalah memanggil si A tersebut. Saya mencoba bicara dari hati Iya. ke hati, mencoba bicara empat mata sebenarnya seperti apa kegiatan dia dalam satu hari. Akhirnya dia memang menceritakan bahwa pulang sekolah itu pukul 1 siang, kemudian dia hanya istirahat sampai pukul 2 siang, lalu dia sudah mulai bergegas untuk membantu ibunya untuk mempersiapkan jualannya, begitu. Kemudian sore dia sudah harus berangkat ke lapak jualan. Ini jualannya ini ada jualan gorengan, begitu Ibu. Jualan gorengan di kaki lima, begitu di pinggir jalan. Jadi dia Kasihan sekali ya. bercerita dia berjualan hingga pukul 9:30. Jadi 9:30 malam itu dia pulang untuk istirahat sejenak. Istirahat sejenak itu dia tidak tidur lelap begitu, tidak, dia hanya mungkin rebahan, duduk-duduk. Karena 11:30 dia harus bergegas lagi untuk menjemput ibunya, karena ibunya masih berjualan, masih ada di tempat jualannya begitu. 11:30 menjemput. Saya tanya pukul berapa selesai jualannya, sampai habis Ibu, sampai dagangannya habis. Habisnya pukul berapa, maksimal bisa sampai pukul 2:30 pagi begitu. Jadi memang ketika saya tanyakan apakah tidak ada yang membantu, ada kakak saya katanya begitu yang membantu, tapi memang sama-sama sibuk. Jadi akhirnya saya tawarkan solusi bagaimana jika bergantian dengan kakak begitu, bergantian solusinya. Tapi ternyata tidak bisa karena memang harus berdua sama-sama membantu begitu Ibu. Dan akhirnya langkah kedua yang saya pilih adalah menumbuhkan motivasi di dalam dirinya. Saya beri pengertian bahwa membantu orang tua merupakan perbuatan yang sangat mulia sekali. Tapi jika boleh Ibuku memberi saran, saya katakan begitu. Yuk kamu manage waktumu. Kapan harus istirahat, kapan harus membantu orang tua berjualan begitu. Betul. Jadi jika kamu bisa tetap memprioritaskan sekolah, nanti kamu sukses, kamu juga bisa membanggakan orang tua, begitu Ibu. Betul sekali. Walau bagaimanapun kita harus tetap memberi motivasi ya. Kasihan sekali jika anak-anak kita mengalami dilema yang seperti itu. Kemudian Ibu Winda, ketika Ibu Winda melaksanakan strategi, adakah bagaimana jangka waktunya? Memerlukan jangka waktu yang lama atau seperti apa Ibu Winda? Ya Ibu, jadi selain saya mencoba bicara dari hati ke hati begitu, saya juga melakukan pembinaan. Ini memang saya lakukan setiap 1 minggu sekali begitu. Jadi kemarin jadi kemarin sudah berjalan untuk beberapa minggu ini. Otomatis ketika saya lakukan pembinaan, saya juga tanamkan motivasi kepada semua anak-anak di kelas bahwa meskipun kalian berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, kalian tidak boleh membeda-bedakan teman, dan rangkullah semua teman-teman kalian itu. Jadi saya berharapnya memang selain tumbuh motivasi internal di diri siswa tersebut, juga dia mendapat motivasi dari teman-temannya di kelas, sehingga yang semula dia memiliki rasa malas itu akan tumbuh lagi motivasi belajar untuk berangkat ke sekolahnya, begitu. Betul sekali. Kemudian Ibu, adakah hambatan-hambatan yang Ibu temui dalam melakukan strategi yang Ibu lakukan ini terhadap siswa Ibu? Ya, adakah hambatan-hambatan di sana? Ya,
Hambatannya memang karena kita harus memaklumi kondisi latar belakang keluarga siswa saya tersebut. Jadi dengan latar belakang kondisinya yang memang mengharuskan ibunya untuk berjualan tanpa dibantu ayah karena ayahnya sakit, ibu, jadi tidak bisa ikut membantu dan tidak ada yang membantu selain anaknya tersebut. Otomatis itu yang sebenarnya menjadi kendala juga karena dilemanya di situ antara memilih membantu orang tua atau memprioritaskan sekolah, begitu ibu, hambatannya di situ. Betul. Kemudian dari aksi atau apa namanya strategi yang telah ibu lakukan terhadap siswa ibu yang mempunyai dilema seperti itu, apakah ibu sudah menemukan atau sampai di mana ukuran keberhasilan rencana yang telah ibu lakukan tersebut, Ibu Winda? Ya, jadi dari kondisi dilema tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk memanggil orang tua siswa tersebut untuk sama-sama menemukan solusi. Menemukan solusinya bagaimana jalan keluar yang terbaik agar sekolah anak tetap harus diprioritaskan seperti itu. Jadi kemarin sempat tercetus solusi bagaimana jika orang tua si A tersebut merekrut karyawan untuk membantu di tempatnya berjualan seperti itu. Jadi kemarin sempat berpikir seperti itu. Ini mudah-mudahan nanti ke depannya bisa segera terwujud, Ibu, begitu. Betul. Sangat miris sekali ya, ternyata masih ada anak-anak yang mengalami dilema seperti itu ya, demi membantu kedua orang tuanya. Ini saya sungguh menyentuh hati nih cerita dari Ibu Winda ini. Kemudian adakah komitmen yang Ibu ambil terhadap rencana atau aksi yang telah Ibu Winda lakukan pada kasus ini, Bu Winda? Jadi memang saya berkomitmen ini ke depannya memang saya harus sering-sering mengkontrol begitu siswa-siswi di kelas saya karena memang saya tidak bisa setiap hari berada di kelas saya sebagai wali kelas juga ada tugas lain untuk mengajar di kelas lain begitu. Tapi di sini saya mengaktifkan di chat group begitu. Jadi ada grup khusus siswa saya di kelas ini, kemudian ada satu khusus chat group untuk wali murid begitu. Jadi saya komunikasikan terus perkembangan siswa-siswa di sekolah. Jadi memang ketika ada kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah, selalu saya infokan, saya kirim fotonya. Jadi wali murid di rumah bisa melihat, oh anak saya ternyata di sekolah berkegiatan yang positif, sehingga wali murid di rumah bisa juga memotivasi terus anak-anak mereka agar terus memprioritaskan sekolah yang utama, begitu Ibu. Luar biasa Ibu Winda ya. Ibu Winda ini ternyata adalah guru yang sangat perhatian kepada siswa-siswinya. Amin ya Rabbal Alamin. Seandainya saya jadi muridnya mungkin senang juga menjadi murid Ibu Winda ini ya. Pasti harus belajar lagi Ibu, ini masih jauh. Baik, luar biasa Ibu Winda. Ini yang perlu saya tiru dari kepribadian Ibu Winda ini sebagai seorang guru. Baik Ibu Winda, pertanyaan berikutnya adalah dalam melakukan atau Ibu berkomitmen seperti itu, adakah orang-orang atau siapa saja yang menjadi pendukung dari komitmen Ibu Winda? Betul Ibu, jadi memang di sekolah yang mendukung itu yang pertama memang saya berkolaborasi dengan guru BK di sekolah, juga dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Jadi memang di kelas pun itu ada yang namanya buku catatan perilaku. Jika jadi setiap guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya begitu ada hal-hal yang perlu dicatat di kelas,
dicatatkan di buku catatan perilaku. Jadi ada dukungan juga dari rekan-rekan sejawat, jadi saya bisa ikut mengontrol bagaimana kondisi kelas saya, walaupun saya tidak bisa setiap hari mengawasi siswa-siswa begitu Ibu. Jadi juga dari guru BK kemarin sangat-sangat mendukung. Jadi guru BK juga terus memotivasi siswa baik di kelas maupun ketika ada panggilan orang tua. Jadi ketika ada panggilan orang tua, kita tidak langsung menjudge, kita tidak menyalahkan, tapi kita sharing. Jadi tidak membuat panggilan orang tua itu menakutkan begitu, tidak. Tapi di situ kita ada sharing, kemudian sama-sama menemukan solusi, dan kita sangat berterima kasih kepada wali murid yang mau hadir ke sekolah demi perkembangan kemajuan masa depan siswa-siswi di sekolah. Jadi kami di sekolah memotivasi, wali murid di rumah juga ikut memotivasi anak-anaknya, begitu. Iya, walau bagaimanapun kita perlu bantuan teman-teman sejawat, terutama dari guru BK ya Bu Indah ya, Ibu. Dan juga dukungan dari para wali murid agar anak-anak kita itu terus termotivasi dalam belajarnya. Baik Ibu Windah, kemudian bagaimana dengan tindak lanjut setelah ini Ibu Windah untuk kedepannya dengan seandainya ada siswa atau siswi lagi yang memang mengalami dilema yang seperti itu Bu Windah, bagaimana? Iya Ibu, tindak lanjutnya jika misalnya ada permasalahan seperti ini lagi, yang pertama memang saya telusuri dulu, saya ajak bicara siswa tersebut, mengapa, alasannya kenapa, kemudian sama-sama berusaha mencari solusi yang terbaik. Jika tidak ditemukan solusi dari pembicaraan tersebut, saya akan meminta bantuan guru BK untuk kemudian nanti bisa kita sama-sama memanggil wali murid untuk kita sama-sama mencari solusi jalan keluar yang terbaik. Begitu Ibu. Ya, betul sekali Ibu Windah. Kemudian apakah yang dapat Ibu Windah simpulkan dari pembahasan kita kali ini Ibu Windah? Iya Ibu, jadi memang perkembangan peserta didik di sekolah itu tidak hanya ditentukan oleh guru, oleh kepala sekolah ataupun di sekolah, tapi juga butuh sekali dukungan dan motivasi dari orang tua di rumah, keluarga terutama. Keluarga adalah madrasah pertama anak-anak ya Bu. Jadi memang motivasi internal anak itu lebih bagus jika ditumbuhkan dari keluarga terlebih dahulu, begitu. Betul sekali, betul. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Oke, Bu Windah, menurut saya ini sesi kali ini sepertinya sudah selesai, Ibu Windah ya. Semoga nanti anak-anak generasi bangsa kita ini terus semangat belajar. Amin ya Rabbal Alamin. Dapat menjadi kebanggaan dari orang tuanya, keluarganya, bangsa, agama, dan negaranya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Bu Windah, mungkin saya akhiri dulu sharing kita atau percakapan kita, pembahasan tentang kasus yang sedang Ibu Windah tangani. Semoga menemukan jalan keluar. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Bu Windah atas sama-sama waktunya. Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.